Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys ya, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi, STS rekomendasi dan diskusi di bulan Mei 2026. Nah teman-teman yang tergabung kedua grup ya, grup rekom dan grup diskusi tentunya langsung kita undang nanti teman-teman. Nah kita intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS April 2026. Nah seperti ini menunya, kita bikin video di tanggal 11 ya, ini berarti rekom di tanggal 10 teman-teman. Nah kita profit di saham Jaya, SDMU, MBSS Laju dan banyak banget teman-teman ya, karena marketnya udah mulai membaik. Nah kita ada dua macam rekom, yaitu STS rekom swing ya, dan menu biasa BSJP ODT teman-teman. Nah untuk rekom swingnya kita kasih ke tabel khusus seperti ini guys. Nanti bagi teman-teman yang istilahnya itu sibuk, yang nggak bisa pantau market seharian, tuh bisa beli menu swingnya aja. Nah kalau yang teman-teman bisa pantau market, nah kita bisa trading di saham menunya, trading BSJP kayak gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai kelewat. Untuk STS bulan ini teman-teman akan dapat bonus, yaitu rumus candle Marubozu teman-teman. Nah ini adalah saham-saham yang candle Marubozu di tanggal 10 April teman-teman. Nah ini tiap hari akan berubah guys ya. Kalau ingin masuk langsung cat aja guys, kontak ada di situ teman-teman. Kita lanjut ke videonya. Oke guys ya, kali ini kita akan bahas market hari ini dan apa sih yang harus dilakukan ya saat kondisi market seperti ini nih bagi kita nih para retail kecil kayak gitu teman-teman. Oke, kita akan bahas di sini teman-teman ya, kejadian market hari ini. Tadi IHSG sempat naik teman-teman ya di pagi hari, terus turun merah di jam 10 kayak gitu perkiraan. Terus dia rebound lagi. Nah, tapi di sore lagi dia turun lagi. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk asingnya itu masih net sell 2 triliun. Nah, artinya IHSG masih ya berat lah kayak gitu ya, karena asingnya masih terus keluar teman-teman. Nah kalau kita lihat di sini, saham-saham yang dijual asing masih didominasi oleh saham-saham blue chip ya, Big Bang ya, BCA, Bank Mandiri, BBRI ya gitu. Nah penyebab asing ini keluar dari Big Bang teman-teman ya, itu karena ini guys ya, rating ya, Fitch rating ya, Fitch rating udah kita bahas kemarin ya teman-teman ya, bahwa Fitch rating menurunkan menurunkan outlook 4 bank besar di Indonesia. Nah ini menyebabkan asingnya itu bakal keluar teman-teman ya, sebagian asing ya, saya ngomong semua karena memang kalau semua ya berarti ARB dong. Sebagian asing akan keluar karena asing mungkin ini guys ya, saya kasih penjelasan sedikit seperti ini. Orang luar negeri guys ya, mereka itu nggak tahu BRI, BNI, Mandiri itu mereka nggak tahu. Orang Eropa, orang Amerika sana mereka nggak tahu BRI, Mandiri, BRI itu kayak apa sih di Indonesia, BCA itu kayak apa, kan mereka nggak tahu kan. Mereka hanya tahu dari ini guys, informasi dari Fitch, dari Moody's, dari MSCI, FTSE kayak gitu. Nah, kalau misalnya lembaga rating seperti ini menurunkan outlooknya, berarti mereka akan ngomong gini, oh 4 bank di Indonesia itu kedepannya negatif nih pertumbuhannya. Wah, kalian harus hati-hati kayak gitu kan ngomongnya. Nah, mereka pasti akan keluar tuh yang nggak tahu gitu ya. Mereka kan sebagian orang luar kan nggak tahu. Mereka keluar. Lebih baik cari aman, pindah ke investasi yang lain. Nah, makanya Big Bang turun, asingnya net sell kayak gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu di Big Bang. Makanya Big Bang ini dijual asing nih guys ya. Nah, kapan nih berhentinya ya? Saya belum tahu ya teman-teman ya, berhentinya kapan. Ya ini saya belum tahu, tapi ini faktanya mereka masih dijual asing dan kemungkinan masih akan diskon lagi nih untuk saham Big Bang. Tapi bagi teman-teman semua nih yang istilahnya itu ngomongnya itu kita itu memprediksi, kita itu berinvestasi untuk jangka waktu panjang ke depan. Nah kalau menurutku ini malah teman-teman bisa jadi kesempatan buat dapat harga bawah guys. Karena nggak akan selamanya outlook tuh negatif teman-teman. Namanya bisnis usaha, namanya kepentingan, itu pasti ya kadang mereka jelekin, kadang mereka pump kayak gitu teman-teman. Jadi istilahnya teman-teman itu harus pandai nih menempatkan posisi. Kalau menurutku, kalau kalian misalnya punya uang banyak dan outlooknya jauh ke depan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi, nah ini teman-teman akan dapat harga murah di 4 Big Bang ini teman-teman. Tunggu di bawah, cicil aja di bawah. Nah tunggu aja 2-3 tahun ke depan harusnya sih bisa profit kayak gitu kalau ngomongnya jangka panjang. Nah tapi kalau ngomong jangka pendek, mending hindari dulu saham ini teman-teman, karena kemungkinan masih berat buat naik kalau kita ngomong jangka pendek. Seperti itu ya guys ya. Oke ya, apa sih penyebabnya kira-kira teman-teman? Yang lain kenapa market ini merah, tapi sebelum itu teman-teman ya, bagi teman-teman semua yang pengen join STS rekomendasi, nah memang untuk saham-saham blue chip kali ini itu agak berat ya.
agak berat naiknya. Tapi di STS Rekom itu ada rekom namanya Rekom Base JPODT. Kita rekomendasi di saham-saham yang gorengan atau small cap kayak gitu. Jadi nggak ngaruh mau IHSG merah mau IHSG hijau. Nah kalau saham gorengan ya hijau-hijau aja kalau emang saatnya hijau kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngikutin STS Rekom untuk dapetin menu-menu harian ya di saham-saham dengan fundamental bagus tapi dia small cap biar volatil. Nah kita dapat hari ini dapat apa nih? Dapat profit di saham Jaya, CEM. Ya, terus dapat profit lagi di saham KDTN tadi, PSDN, teman-teman. Lumayan dapat 50% dalam waktu 2 hari. 2 hari bursa kayak gitu. Das tadi kita sempat profit juga. Jadi ya tetap bisa profit di STS teman-teman ya. Karena kalau kita itu misalnya marketnya jelek, kita akan ngalihkan rekomnya ke saham-saham yang small cap kayak gitu teman-teman. Nah nanti kalau marketnya udah mulai rebound, kita banyakin yang swing lagi di saham blue chip. Jadi kita itu rekomnya tuh fleksibel. Mau merah, mau IHSG merah, mau IHSG hijau, ya tetap bisa profit seperti itu guys. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai lupa juga karena STS akan tutup di tanggal 30. Jadi kalau kalian pengen join STS Rekom Mei langsung chat aja guys, kontak ada di situ tentunya. Oke, kita akan jelasin lagi teman-teman ya. Kejadian terbaru ya kenapa asing ini masih keluar terus dari IHSG ya, selain dari fit rating yang udah terjadi seminggu lalu ya. Nah ternyata Moody's itu nurunin rating kredit Indonesia teman-teman. Nah di bulan Februari kemarin ya Moody's itu mempertahankan ya kredit rating, tapi guys ya ini 1 hari yang lalu. Nah ini kita lihat 1 hari yang lalu guys. Ya pas hari Minggu kemarin itu peringkat kredit utang RI negatif versi Moody's. Jadi istilahnya nurunin guys, ngikutin nurunin. Wow, mantap sekali teman-teman ya. Jadi semua peringkat kredit internasional itu menurunkan peringkat utang Indonesia. Nah, alasannya ya ya karena ketidakpastian kebijakan fiskal tentunya. Ya kebijakan Indonesia itu nggak pasti. Nah, yang kebijakan apa sih yang terbaru? Tentu aja MBG dan merah putih. Itu aja guys ya, itu yang membuat mungkin kok pengelolaan negara Indonesia kok seperti ini ya, APBN-nya defisit kayak gitu ya, takutnya nanti Indonesia nggak mampu bayar utang gitu loh maksudnya. Kan ini kan peringkat kredit Indonesia kan jual obligasi ya, jual suku, terus ke luar negeri juga kayak gitu ya, orang-orang luar negeri bisa nih beli obligasi atau suku Indonesia kayak gitu. Nah kalau misalnya Indonesia itu APBN-nya defisit gitu ya, terus dikhawatirkan nggak mampu membayar, nah tentu aja peringkatnya jadi dikurangin kan sama lembaga kredit sono. Nah ini otomatis nanti jadi nggak laku kayak gitu guys, SBN negaranya Indonesia kayak gitu. Nah tapi saya nggak tahu guys untuk detailnya seperti apa. Yang pasti ini akan menyebabkan juga outflow asing guys. Jadi asing akan keluar teman-teman, luar biasa. Jadi Indonesia tuh bertubi-tubi guys ya, istilahnya itu dibantai ya sama lembaga-lembaga luar negeri. Kenapa sih kok Indonesia tuh seperti ditargetkan? Kalian ngerasa nggak sih Indonesia tuh ditargetkan sama lembaga-lembaga asing, itu mereka downgrade semua tuh ya Indonesia. Ya mungkin kalau misalnya kita ngomong karena MBG, karena merah putih, mungkin iya, cuman kayaknya sih bukan alasan itu doang teman-teman. Karena kalau kita ngomong MBG dan merah putih itu udah terjadi dari tahun lalu sebenarnya. Tapi kenapa baru-baru ini mulai itu gencar gitu ya, Indonesia itu kayak dari Fitch, kayak S&P, Moody's itu nurunin grade Indonesia tuh diturunin dari MSCI, FTSE kayak gitu kan. Bahkan MSCI masih ngebekuin saham-saham Indonesia tuh karena ini mungkin guys. Ini saya hanya istilahnya itu mengira-ira kayak gitu. Nah, Purbaya guys ya, itu menolak tawaran utang dari IMF dan Bank Dunia. Nah, jadi Bank Dunia, IMF itu terutama ya, dia itu kan bisa dibilang bahasanya itu dia pinjol raksasa luar negeri lah kayak gitu bahasanya. Jadi IMF itu nggak tahu ya, yang saya baca itu dia itu niat bantu atau menjerumuskan kayak gitu ya, kayaknya kayak pinjol lah kayak gitu ya. Kayak pinjol luar negeri gitu ya, yang gede gitu. Jadi mereka itu nawarin utang nih ke Indonesia nih. Indonesia kan defisit ya, merugi gitu ya. Buat MBG, buat merah putih, anggaran defisit kurang lah duit ini negara gitu ya. Nah,
IMF tuh nawarin duit nih tak pinjemin. Ya, minjemin kan ada jaminannya, ada bunganya juga kayak gitu. Nah, nggak tahu nih ya, mereka itu mau bantu atau pengen nyaplok Indonesia ya nggak tahu kayak gitu teman-teman. Nah, jadi guys ya, karena Purbaya ditolak, Purbaya nolak ini guys ya. Nah, mungkin ini yang menyebabkan lembaga-lembaga internasional itu pada targetin Indonesia guys. FTSE, MSCI, terus ya itu Fitch, S&P ya, terus Moody's kayak gitu teman-teman. Nah, itu guys mungkin ya analisa saya kayak gitu. Ini mungkin bener iya, mungkin tidak juga. Ini hanya istilahnya itu kira-kira saya aja seperti itu teman-teman. Nah, ada pinjol yang nawarin kita tolak. Nah, pinjolnya marah. Teman-teman. Bisa dipahami ya di sini, teman-teman. Nah, semoga aja ini segera membaik semua, teman-teman ya. Dan kita balik lagi bagi teman-teman semua yang masih nge-hold saham-saham blue chip. Terutama saham-saham yang berbagi dividen. Nah, misalnya kalian nge-hold saham yang berbagi dividen, tapi masih minus ya. Untuk saat ini memang saham-saham yang berdividen kan semua pada turun. Minus floating loss pasti. Kalau saran saya guys ya, hold dulu aja. Ya, minimal kalian berpuasa dulu lah ya. Santai dulu ya, di-keep dulu sampai tahun depan guys. Saya yakin banyak analis ekonomi yang bilang 2026 itu memang tahun yang berat guys. Tapi tahun 2027 dan tahun 2028, kalau nggak 2027 dan 2028 itu akan terjadi puncak ekonomi teman-teman. Nah, mungkin aja di tahun 2027 nanti IHSG kan ATH lagi. Mendingan daripada kalian itu cut loss sekarang kayak gitu ya, rugi, mendingan tunggu setahun lagi sih kalau menurut gue sih itu jauh lebih baik kayak gitu teman-teman. Kayak gitu sampai tahun depan. Oke, thanks sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.